menguasai sekitar 40% pasar cetakan sarung tangan global dengan kapasitas 4 kali lebih besar dari pesaing terdekatnya, namun harga sahamnya diperdagangkan di kapitalisasi menengah seolah pasar belum menyadari posisi ini. Dewan juri yang terhormat dan para penonton sekalian, saya Ahmad Zaki Sofyan bersama rekan saya Bintang Bintara, kami dari tim Atirat Capital akan memaparkan riset independen kami mengenai PT Mark Dynamic Indonesia dengan kode saham MARK. Sebelum lanjut pada pembahasan, kami ingin menyampaikan bahwa laporan ini disusun oleh tim Atirat Kapital untuk kepentingan kompetisi. Laporan ini tidak boleh dijadikan sebagai dasar tunggal keputusan investasi. Seluruh data bersumber dari informasi publik serta proyeksi kami mengandung ketidakpastian yang melekat. Riset ini merekomendasikan hold untuk saham PT Mark dengan target harga sebesar Rp1.040, merepresentasikan upside sebesar 10,6% dari harga penutupan Rp940 per 27 Juni 2026. Rekomendasi ini bertumpu pada tiga tesis utama, yakni Mark memegang monopoli hulu yang terinsulet dari perang harga di industri hilir, kemudian relokasi rantai pasok akibat tarif Amerika Serikat terhadap Cina memberikan tailwind volume langsung ke Mark melalui basis pelanggannya di Malaysia, serta kualitas laba setara dengan specialty chemical dan juga neraca net cash. PT Mark Dynamic Indonesia adalah produsen cetakan sarung tangan tingkat global. Dengan kapasitas 24 juta cetakan per tahun, perseroan menguasai 40% pangsa pasar global. Dalam industri sarung tangan, Mark mengambil posisi sebagai penyedia infrastruktur dengan customer utama produsen sarung tangan Hartalega dari Malaysia dan Sritang Glove dari Thailand. Oleh karena itu, pertumbuhan pendapatan perseroan biasanya bergerak bersama dengan pertumbuhan pendapatan produsen sarung tangan melalui siklus restocking dan destocking. Perseroan beroperasional di wilayah Medan, Sumatera Utara, yang dekat dengan wilayah Perak dan Selangor, pusat industri sarung tangan Malaysia. Oleh karena itu, Malaysia menjadi tujuan ekspor utama perseroan. Ini memberi keunggulan mengingat Malaysia memiliki posisi penting dalam industri sarung tangan global. Di 2026, perseroan merilis inovasi produk Lightweight Hand Warmer. Inovasi ini menghadirkan cetakan sarung tangan yang lebih ringan dan tipis, konduksi terma yang lebih tinggi, hemat energi dan biaya, serta memiliki lapisan anti pinhole. Dengan keunggulan tersebut, cetakan ini membuat proses produksi menjadi lebih mudah dan murah. Inilah yang kemudian menarik perhatian para klien dan produsen sarung tangan untuk memesan cetakan tersebut, membuat perseroan mencapai full capacity sampai kuartal 3 tahun 2026. Inovasi ini bisa dijual dengan harga premium, sehingga diproyeksikan mampu meningkatkan pangsa pasar perseroan dari 40% ke 60%. Masuk ke makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2026 diproyeksikan hanya sebesar 2-3%, kurang kondusif untuk permintaan sarung tangan. Namun, angka PMI global naik ke 52,6, menunjukkan aktivitas manufaktur yang meningkat, sehingga ada potensi permintaan di segmen industrial globe. Kemudian, Amerika Serikat di 2026 menjatuhkan tarif 100% untuk produk sarung tangan Cina. Ini membuat customer dari Amerika berbondong-bondong mengimpor produk sarung tangan Malaysia, meningkatkan pangsa pasar Malaysia di Amerika dari 48% ke 58%. Kondisi ekonomi dalam negeri juga kurang ideal untuk pelaku hilir industri sarung tangan, dengan inflasi nyaris 5% dan BI rate mencapai 5,75%. Namun, Mark sebagai eksportir mendapatkan keuntungan dari pelemahan nilai tukar rupiah. Masuk ke analisis industri, terjadi kenaikan bahan baku baik untuk karet alami maupun karet sintetis. Untuk karet alami bisa dilihat dari kenaikan 60% indeks harga karet alam RSS3 dan untuk karet sintetis bisa dilihat dari kenaikan 107% indeks minyak Brent sebagai indeks acuan harga. Ironisnya, di sisi hilir, harga sarung tangan mengalami tekanan over capacity karena kapasitas produksi Malaysia sebagai negara supplier utama telah melonjak ke level 180 miliar per tahun, lebih tinggi dibandingkan level pra-pandemi. Untungnya, sisi permintaan sarung tangan menunjukkan prospek yang cerah dengan proyeksi pertumbuhan 8% per tahun. Dengan demikian, meningkatkan market size menuju level 21,8 miliar di tahun 2034. Kami menggunakan Porter Force untuk menilai industri pada bagian hulu, yaitu di bagian produksi cetakan sarung tangan. Dan kami mendapati kondisi yang menguntungkan Mark selaku salah satu dari sedikit pelaku industri dan merupakan market leader karena barrier to entry yang tinggi, tidak adanya produk substitusi, dan kompetisi yang rendah.
Selanjutnya terkait dengan penilaian ESG. Kami menilai dengan panduan MSCI menghasilkan rating A untuk Mark. Perseroan unggul dalam aspek lingkungan dan sosial dengan konsumsi listrik, air, dan BBM yang berhasil diturunkan serta peningkatan kesejahteraan karyawan meski dengan beberapa catatan khusus. Adapun untuk Good Corporate Governance, penilaian kami menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard, menunjukkan kelemahan di bagian absennya kebijakan formal RPT, ketiadaan lead independent director, dan frekuensi rapat komite audit yang sedikit. Selanjutnya masuk pada analisa finansial. Pendapatan Mark bergerak secara siklikal mengikuti dinamika permintaan sarung tangan global. Karena keterbatasan data operasional historis, kami menyusun proyeksi pendapatan berbasis kapasitas dengan tiga variabel utama, yakni utilitas produksi, rata-rata harga jual, serta pemisahan porsi penjualan ekspor dan juga domestik. Hasilnya, pendapatan sempat terkoreksi minus 32% di tahun 2023 akibat fase destocking. Namun, angka ini pulih kuat, tumbuh 62% di tahun 2024 sebelum akhirnya termoderasi ke minus 8% di tahun 2025 seiring normalisasi harga. Untuk periode proyeksi hingga 2031 mendatang, kami memproyeksikan CAGR tumbuh sebesar 4% yang sepenuhnya didorong oleh perbaikan utilisasi dan harga tanpa bergantung pada belanja modal yang ekspansif. Dari sisi profitabilitas, gross margin Mark tetap konsisten di kisaran 47 hingga 50%. Angka ini jauh di atas rata-rata pemain hilir yang biasanya hanya berada di rentang 15 hingga 25%. Selisih ini membuktikan pricing power Mark sebagai pemain hulu yang sulit digantikan. EBITDA margin pun naik dari 38% di tahun 2023 menjadi 45% di tahun 2025 yang menunjukkan efisiensi operasional seiring dengan peningkatan utilisasi pabrik. Yang lebih krusial, profitabilitas ini murni dari hasil operasional bukan didorong oleh utang. Return of equity 2025 sebesar 31% dan memiliki equity multiplier yang mendekati 1 kali. Ini indikator sehat yang jarang ditemukan di banyak emiten IDX. Karena artinya perseroan tidak bergantung pada utang untuk memoles laba. Selanjutnya, spread antara return of investment capital dan juga discount rate kami catat positif di hampir seluruh tahun proyeksi, bahkan melebar dari 9% ke level proyeksi 28% di tahun 2031. Ini mencerminkan alokasi modal yang semakin produktif. Terakhir, dari sisi neraca, posisi keuangan Mark sangat solid di mana debt to equity ratio turun dari 0,14 kali pada tahun 2022 menjadi 0,2 kali di tahun proyeksi 2026 dengan posisi net cash sejak 2024 perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk ekspansi tanpa perlu melakukan dilusi saham ataupun juga menambah beban utang. Dari analisa makroekonomi, industri, pemetaan kompetitor, serta kondisi keuangan yang solid, kami kemudian menyusun 3 tesis utama. Yang pertama, monopoli hulu yang terisolasi dari perang harga di hilir. Dengan menguasai pasar sebesar 40% dan kapasitas produksi 4 kali lebih besar dari pesaing terdekat, posisi Mark sangat defensif. Yang kedua, tailwind dari realokasi rantai pasok global, mengingat basis pelanggan utama Mark yang terkonsentrasi di Malaysia, pergeseran pangsa pasar sarung tangan dari 48% ke 58% ke negara tersebut secara otomatis mengamankan pertumbuhan volume. Ketiga, kualitas laba yang setara dengan specialty chemicals. Ditopang neraca net cash dengan return of investment capital sebesar 33% melawan discount rate hanya sebesar 11%, kami melihat spread yang sangat solid dan sehat sebesar 22%. Tesis ini bukan sekedar narasi, namun ini adalah fondasi kami untuk membangun model. Monopoli hulu mendukung asumsi utilisasi dari 62% menuju 85%, relokasi pasar memvalidasi pertumbuhan harga jual rata-rata sebesar 3% per tahun, dan kualitas laba menjadi basis stabilitas margin di kisaran 32 hingga 33%. Bisnis ini jelas memiliki kualitas yang langka di pasar, namun dengan target harga sebesar Rp1.040 yang hanya menyisakan upside sebesar 10%, angka ini masih berada di bawah margin of safety yang kami syaratkan. Kualitasnya memang menarik, tetapi harga pasar sudah mencerminkan kualitas tersebut. Untuk sampai pada target harga Rp1.040, kami menggabungkan 4 metode valuasi di mana kami memberikan bobot terbesar pada DCF berdasarkan arus cash mark yang jauh lebih stabil dan juga bisa diprediksi, dan alasan kedua yakni belum adanya pure play yang sebanding di pasar.
Untuk metode valuasi pertama, DCF Perpetuity yang kami bobotkan sebesar 30% memberikan nilai sebesar Rp992 per saham dengan diskon rate yang kami gunakan dengan metode WHCC sebesar 10,8% yang hampir mencerminkan keseluruhan cost of equity mengingat struktur neraca mark yang nyaris bebas utang. Lalu untuk valuasi kedua, DCF EBITDA exit multiple dengan bobot sebesar 30% menghasilkan angka sebesar Rp823. Ini adalah metode yang paling konservatif di mana kami menggunakan median EV per EBITDA dari 5 produsen sarung tangan di Malaysia sebagai acuan tanpa menambahkan premi khusus demi menjaga objektivitas valuasi. Sedangkan dua metode sisanya yaitu relatif EV per EBITDA dan juga relatif price to earning, masing-masing kami beri bobot sebesar 20%. EV per EBITDA menghasilkan nilai sebesar Rp769 sebagai batas bawah yang konservatif, sementara price to earning ratio menghasilkan Rp1.731. Angka ini memang tinggi dikarenakan mencerminkan potensi re-rating pasar, namun tetap kami masukkan agar metodologi kita tetap komprehensif. Untuk menguji ketahanan rekomendasi hold ini, kami juga menjalankan skenario bear and bull, di mana skenario bear dengan tekanan pendapatan dan margin, target harga kami turun di Rp670. Sebaliknya, di skenario bull, dengan pemulihan pasar yang agresif, angkanya naik menjadi Rp1.570. Rentang skenario ini menegaskan bahwa rekomendasi kami cukup tahan uji, di mana ia tidak bertumpu pada satu asumsi yang rapuh, melainkan pada ketahanan fundamental bisnis market itu sendiri. Kemudian masuk pada investment risk, kami mengidentifikasi 6 risiko utama dengan pendekatan composite impact. Risiko inflasi biaya bahan baku dan energi berada di kuadran kritikal karena probabilitas materialisasinya yang tertinggi. Terhadap blended target price, risiko masuknya kompetitor Cina dan juga risiko apresiasi rupiah menekan paling dalam target price dengan masing-masing menurunkan target harga sebesar Rp860 dan Rp870. Empat risiko lainnya seperti siklus permintaan sarung tangan, konsentrasi pelanggan dan erosi harga jual, eksekusi diversifikasi, serta modal kerja berdampak terbatas secara individual, namun tetap dipantau karena potensi interaksi dalam skenario pesimistis. Masuk ke pembahasan technical analysis. Harga saham Mark di 9 Juli 2026 tengah mengalami breakout di area 890-905. Kami melihat kesamaan pola dengan breakout sebelumnya di 20 November 2025, yaitu ditandai dengan golden cross oleh indikator MA50 dan MA100. Dengan asumsi mengikuti pola yang sama, maka potensi upside setelah breakout adalah 16%. Namun, harga telah naik 9% setelah breakout sampai dengan masa analisis kami. Sehingga sisa potensi kenaikannya hanya tinggal 7%, yang menghasilkan risk reward ratio hanya di 1:1,21, yang mana kurang menarik. Oleh karena itu, kondisi teknikal ini mendukung rekomendasi hold kami. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa Mark adalah perusahaan dengan kualitas bisnisnya langka di Bursa Efek Indonesia, di mana monopoli hulu dengan pangsa pasar 40% global terinsulet dari perang harga di industri hilir, diuntungkan oleh relokasi rantai pasok dari Cina ke Malaysia yang menjamin volume permintaan cetakan, serta kualitas laba setara specialty chemicals dengan neraca net cash. Namun, upside yang tersisa hanya sebesar 10% ini berada di bawah margin of safety 25 hingga 30% yang kami syaratkan untuk emiten dengan siklitas pendapatan seperti Mark. Atas dasar itu, kami memberikan rekomendasi hold untuk saham PT Mark Dynamic Indonesia dengan target harga sebesar Rp1.040 per lembarnya. Sekian dari presentasi kami, terima kasih telah menonton. Atirat Capital, Leading the Change, Value What Matters.